Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, para sahabat-sahabat. Sambil bergadang, sambil nyemil, sambil ngopi, sambil jagong ya. Kembali kita belajar sinau bareng dengan tema cinta kepada ulama. Pada episode kali ini saya sedikit akan mencuplik tentang seorang tokoh besar di daerah Jawa Timur ya, tepatnya di daerah Bangkalan, Madura. Jadi ada seorang tokoh atau ulama yang dalam nasab juga mempunyai jalur hubungan kepada Wali Songo ya, salah satu Wali Songo. Beliau adalah Syekhona Khalil ya, Syekhona Khalilur Rahman. Tepatnya berada di Bangkalan, Madura. Jadi beliau hidup pada zaman company ya, di zaman era Belanda pada saat itu. Jadi kalau dilihat dari nasabnya, dia adalah putra dari Kiai Latif ya. Dengan Kiai Latif putra dari Kiai Hamim. Terus beliau putra dari Kiai Asror. Nah, Kiai Asror putra dari Kiai Abdullah. Nah, dari Kiai Abdullah itulah, Kiai Abdullah itu adalah putra dari, ada yang mengatakan langsung pada Syarifah Khadijah, tapi ada yang mengatakan bahwa beliau adalah putra dari Sayyid Sulaiman. Nah, Sayyid Sulaiman itu adalah putra dari Sayyid Abdurrahman Basaiban. Nah, beliau menikah dengan Syarifah Khadijah lah. Syarifah Khadijah itulah putra dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah di Cirebon sana. Jadi secara nasab dan silsilah, Syekhona Khalil adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, mengenai masa lahir ataupun masa kecil kita mungkin tidak bisa membahas panjang lebar ya. Yang jelas pengembaraannya Mbah Khalil itu pernah juga mondok di Langitan Tuban kepada Mbah Muhammad Nur Tuban. Kemudian juga pernah di Pasuruan Mbah Kiai. Nah, di era tersebutnya baru kita ketahui di era-era nanti, di era-era masa penjajahan koloni atau Belanda itu banyak hal-hal yang luar biasa ditampakkan oleh Mbah Khalil. Jadi Mbah Khalil punya karomah-karomah yang banyak sekali luar biasa. Di antaranya pernah diceritakan bahwasanya di era masa penjajahan Belanda seluruh Nusantara ini kan bisa diarani peceklik ya, peceklik atau krisis moneter. Namun tidak halnya dengan Bangkalan. Jadi Bangkalan di masa penjajahan pun tetap gemah ripalo Jinawi. Jadi dahsyatnya luar biasa. Karena apa? Karena ada kecipratan atau keberkahan dari Syekhona Khalil tersebut. Apa? Ya, jadi kalau kita dulu melihat surau-surau atau langgarnya Mbah Khalil itu di sana, jadi langgare Mbah Khalil itu lawangnya ono telu. Pengimamane niku tiga arah itu, kanan, kiri dan depan itu bolong kabeh. Berbeda dengan langgar-langgar atau musola era sekarang kan ya enggak ono sing bolong, tapi beda dengan langgarnya Mbah Khalil. Jadi langgare Mbah Khalil itu bolong kabeh, kiwone, tengene karo ngarepe. Tujuannya apa? Tujuannya Mbah Khalil ya selalu pengen undang-undang masyarakat. Nah, jadi tonggo-tonggo itu dijak. Ora dijak sholat ndak. Bukan dijak ibadah mboten, dijak kumpul nangone langgar nangone musolae. Bahkan sapa sing gelem kumpul malah justru Mbah Khalil memberikan imbalan diwehi dhuwit. Jadi setiap Mbah Khalil injing-injing mantur salat duha wonten niku do nimbali wis derek-derek dulur-dulurku kabeh nang dorene kumpul nang kene. Nah, karena sudah kebiasaan akhirnya wong-wong do kumpul.
Jadi terus diberi arahan, terus diwahi wejangan sithik-sithik, kemudian diwahi duit. Jadi tapi ada keanehan yang luar biasa. Jadi Mbah Khalil itu andung duit itu hanya kebutuhan satu hari itu. Jadi nek keluargane kok wonge papat ya umume 10.000 ya njukuk 10.000, umume 20.000 ya njukuk 20.000. Sehingga wong-wong sing rada wis sering mengetahui ya njukuke ya biasa-biasa sewajarnya. Tapi kadang-kadang ana sing wong ora komanan, utawa kadang-kadang wong sing rada nakal jatahe 10.000 malah njukuke 100.000. Di waktu-waktu itulah karomah Mbah Khalil muncul lagi. Jadi sing rada nakal keluargane mok loro sakjane jatahe mok 10.000 njukuk 100.000 dilebokno sak iku ujug-ujug ngono mah ya dadine 10.000 neh. Iku dadi bukti karomah Mbah Khalil. Jadi ketika sing gak komanan ora njukuk ngono sae digrayangi pas noma ya dadi ono. Itu bukti keadilane Mbah Khalil, Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, sehingga kabar-kabar tersebut membuat para company dan para Belanda itu resah, ya resah. Wong-wong kok iso-iso mangan, wong-wong Bangkalan kok iso akhirnya diselidik-selidiki ternyata biang keroknya adalah Mbah Khalil. Sehingga pada saat itu Mbah Khalil ditangkap oleh penjajah, dipenjarakan. Keanehannya lagi, jadi Mbah Khalil di penjara. Iku isu-isu Mbah Khalil ya masih ngimami nangone langgar iku nek. Nanti Belanda saya bingung. Niki jarene Syekhona Khalil iki wis di penjara tapi kok langgare kok isih ana Mbah Khalil nek. Engko iki nek Mbah Khalil sing langgar iki tak tangkep engko lah nangone langgar metu nek Mbah Khalil dadi akeh akhirnya bingung. Saya suwe malah para company iki malah justru do loro weteng kabeh. Loro weteng akhirnya do gak iso disembuhkan. Sehingga jalan satu-satunya adalah melepaskan Mbah Khalil. Anjen company zaman biyen niku yo wedi, Pak. Wedi karo wong alim iku wedi. Jadi mateni ku ora wani, kawane. Bisanya nya ditangkap. Wedi ku alat iki. Beda karo wong saiki ya. Jadi wong company kuwi wedi karo wong alim. Wedi karo ulama. Nah, saiki ku Masya Allah. Ini ya, jadi beberapa karomah. Ada lagi Mbah Khalil ya. Nanti di antara karomah Mbah Khalil lagi, suatu ketika itu ada wong lumpuh ya, orang Cina. Orang Cina itu lumpuh. Jadi golek tombo nanti kok ora ketemu ya, enggak menemukan obat. Akhirnya beliau mendengar bahwasanya ada seorang ulama ahli ya, ahli ma'rifat ya. Jadi beliau adalah Mbah Khalil tadi. Jadi wong Cina iki dianjurkan sampean sowan Mbah Khalil wae, sowan Mbah Khalil wae insyaallah nang kono kok diwehi tombo. Akhirnya estu tadi si orang tersebut punya niatan untuk mengunjungi Mbah Khalil. Mbah Khalil jenenge Mbah Khalil tadi durung-durung wis ero. Di pas wong Cina iku mara sangka dadolan iku Mbah Khalil wis juga arit. Wong Cina rene apa-apa peti buandem karo arit. Buan. Tapi aneh bin ajaib tiba-tiba wong Cina sing awale lumpuh ditumpakno apa ya dipikul karo para pembantune tiba-tiba mencolot langsung mlewayu. Gak sadar nek dhek lumpuh. Dan seketika itu malah justru cara kasarane iku wong Cina iku iso waras tanpa diobati ngono lho. Mung gara-gara karomah atau barokah Mbah Khalil. Jadi itu ya karomah Mbah Khalil lagi. Jadi banyak lah ya kalau kita mungkin bisa belajar di buku-buku atau naskah-naskah tentang biografi atau tentang sirahnya Mbah Khalil itu
banyak sekali ya karomah-karomah beliau. Yang jelas pada pertemuan atau kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit bagi-bagi. Jadi Mbah Khalil itu punya riyadhah yang luar biasa atau punya wirid. Jadi wiridannya Mbah Khalil itu masih astagfirullah, istighfar. Jadi setiap Mbah Khalil didatangi orang njaluk donga, njaluk nasihat atau njaluk pemecahan masalah itu. Jawaban Mbah Khalil itu hanya satu, itu istighfar. Wonten wong iku tokone sering dimaling wong, dolan nang Mbah Khalil iku. Pesane Mbah Khalil mung siji, istighfar. Ana wong ora duwe bojo-bojo ya dolan nang Mbah Khalil ya pesane istighfar. Jadi anjir ya istighfar memang luar biasa ya. Makanya di ayat Al-Quran itu ada kan ayat yang menyatakan wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin ila akhirih itu. Rasanya istighfar itu anjir ya bisa. Jangankan kok kebahagiaan dunia, kebahagiaan surga bisa diraih dengan surga, apalagi untuk memecahkan masalah-masalah di dunia. Jadi pada kesempatan kali ini jadi ono siji wiridan itu asli dari Mbah Khalil yaitu istighfar. Jadi bisa kita memulai dari diri kita masing-masing. Bahkan Rasulullah pun kan ya dalam satu hari satu malam kan Rasulullah juga beristighfar selama 100 kali. Ada yang mengatakan 70 kali. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Syekhona Khalil. Barangkali di pertemuan atau kesempatan berikutnya kita bisa menyambung lagi. Ya semoga bermanfaat para sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya. Akhirul kalam wa wa'ul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.